Statistik indikator kematian rumah sakit adalah ukuran kuantitatif yang digunakan untuk menilai mutu pelayanan kesehatan di rumah sakit melalui data angka kematian pasien. Indikator ini biasanya dihitung dari rekam medis dan laporan tahunan rumah sakit. Lalu, dianalisis untuk mengetahui tingkat mortalitas, tren, serta faktor penyebabnya. Ada beberapa jenis indikator yang digunakan dalam penilaian mutu pelayanan rumah sakit. Indikator tersebut meliputi yang pertama gross death rate atau GDR, yang kedua net death rate atau NDR, yang ketiga postoperative death rate atau PDR, yang keempat anesthesia death rate atau ADR, yang kelima maternal death rate atau MDR, yang keenam newborn death rate atau NDR, dan yang terakhir fetal death rate atau FDR. Nah, setiap indikator ini akan kita bahas satu persatu, lengkap dengan tabel data, rumus, dan cara menghitungnya. Berikut adalah kasus soal yang akan kita bahas di slide selanjutnya. Yang pertama ada gross death rate atau GDR. Untuk tabelnya dan tahun 2020 sampai tahun 2022. Sebelahnya ada tabel pasien keluar meliputi pasien hidup dan pasien meninggal kurang dari 48 jam dan lebih dari 48 jam. Sebelahnya ada tabel jumlah kematian. Sebelahnya lagi ada tabel jumlah pasien keluar hidup mati. Untuk rumus GDR sendiri adalah jumlah pasien mati seluruhnya dibagi jumlah pasien keluar hidup mati dikali 100%. Untuk perhitungannya tahun 2020 828 dibagi 11.517 dikali 100% sama dengan 7,19%. Untuk tahun 2021 778 dibagi 7.667 dikali 100% sama dengan 10,15%. Untuk tahun 2022 702 dibagi 11.335 dikali 100% sama dengan 6,19%. Selanjutnya ada net death rate atau NDR. Untuk tabelnya ada tahun 2020 sampai tahun 2022. Sebelahnya ada tabel pasien keluar meliputi pasien hidup dan pasien meninggal kurang dari 48 jam dan lebih dari 48 jam. Sebelahnya ada tabel jumlah kematian. Sebelahnya lagi ada tabel jumlah pasien keluar hidup dan mati. Untuk rumus net death rate yaitu jumlah pasien mati lebih dari 48 jam dibagi jumlah pasien keluar hidup mati dikurangi jumlah pasien mati kurang dari 48 jam dikali 100%. Untuk perhitungannya yang pertama pada tahun 2020 yaitu 389 dibagi 11.517 dikurangi 439 dikali 100%. Hasilnya yaitu 3,51%. Untuk tahun 2021 427 dibagi 7.667 dikurangi 351 dikali 100% sama dengan 5,84%. Dan untuk tahun 2022 330 dibagi 11.335 dikurangi 372 dikali 100% hasilnya 3,01%. Yang selanjutnya lagi adalah maternal death rate atau MDR, merupakan angka kematian wanita yang sedang hamil atau dalam masa 42 hari setelah berakhirnya kehamilan tanpa memperhatikan lama atau lokasi kehamilan. Sutra 2020-10 menegaskan bahwa indikator ini penting untuk menilai pelayanan kesehatan ibu. Rumusnya adalah jumlah maternal death dalam suatu periode dibagi jumlah pasien keluar obstetri termasuk yang meninggal dalam suatu periode tertentu dikali 100%. Dan selanjutnya ada studi kasus maternal death rate atau MDR. Tahun 2020 sampai 2022 pasien ibu melahirkan keluar hidup meninggal, sebelahnya lagi jumlah pasien ibu melahirkan keluar hidup plus mati. Hasilnya tahun 2020 4/761 dikali 100% sama dengan 0,3%. 2021 1/351 kali 100% sama dengan 0,28%. 2022 1/451 dikali 100% sama dengan 0,28%.
22%. Newborn death rate atau NDR. NDR adalah jumlah kematian bayi dalam 28 hari pertama kehidupan yang terhitung per 1000 kelahiran hidup dalam 1 tahun tertentu. Rumusnya yaitu jumlah kematian BBL dalam suatu periode dibagi jumlah seluruh BBL yang keluar perawatan termasuk yang meninggal dalam suatu periode tertentu dikali 100%. Saya akan menjelaskan tentang fetal death rate atau FDR. Adalah proporsi jumlah kematian janin yang terjadi selama kehamilan, biasanya setelah 20 minggu kehamilan, terhadap jumlah total kelahiran hidup dalam periode waktu tertentu. Rumusnya yaitu jumlah lahir mati dalam suatu periode dibagi jumlah seluruh kelahiran dalam periode tertentu dikali 100%. Saya akan menjelaskan tentang studi kasusnya fetal death rate atau FDR. Tahun 2020 sampai 2022, sampingnya lagi ada lahir mati, sampingnya lagi kelahiran, dan hasilnya adalah 18 per 435 dikali 100% sama dengan 4,14%. Di tahun 2021, 7 per 246 dikali 100% sama dengan 2,85%. Di tahun 2022, 9 per 221 dikali 100% sama dengan 4,07%. Studi kasus dari post-operative death rate. Di sini ada tabel data pasien dari tahun 2020 sampai tahun 2022. Dan di sampingnya pasien yang meninggal 10 hari pasca operasi, dan di sampingnya pasien dioperasi hidup. Dan tabel paling akhir yaitu jumlah pasien dioperasi hidup ditambah pasien dioperasi meninggal. Yang pertama, tahun 2020, yaitu pasien yang meninggal 10 hari pasca operasi ada 1 pasien, dan pasien hidup ada 2.691, dan jumlah pasien hidup ditambah pasien meninggal yaitu 2.692. Selanjutnya ada kasus ADR pada tahun 2020 sampai 2022. Jumlah pasien di anestesi hidup dan mati pada tahun 2020 totalnya 2.692. Pada tahun 2021 jumlah total hidup dan mati 1.816. Untuk 2022 jumlah pasien di anestesi hidup dan mati 3.188. Untuk rumusnya, jumlah pasien yang meninggal karena anestesi dalam suatu periode dibagi jumlah pasien yang mendapatkan tindakan anestesi dalam periode tertentu dikali 100%. Dan untuk hasil pada tahun 2020, 0,00%. Pada tahun 2021, 0,00%. Dan untuk pada 2022, mendapatkan hasil 0,03%. Kesimpulan dari pembahasan studi kasus penghitungan indikator kematian, yaitu yang pertama ada hasil perhitungan menunjukkan bahwa GDR mengalami kenaikan pada tahun 2021, kemudian menurun pada tahun 2022 menjadi 6,19%. Pola ini menggambarkan adanya peningkatan angka kematian pada tahun 2021 dan perbaikan pada tahun 2022 yang dapat mencerminkan peningkatan kualitas pelayanan. Yang kedua yaitu ada hasil perhitungan NDR tahun 2020 hingga tahun 2022 menunjukkan pola fluktuatif. NDR meningkat pada tahun 2021, kemudian menurun kembali pada tahun 2022. Penurunan ini menunjukkan adanya perbaikan dalam penanganan pasien yang dirawat lebih dari 48 jam, sehingga angka kematian yang terjadi setelah 48 jam menjadi lebih rendah. Yang ketiga yaitu ada hasil perhitungan PDR tahun 2020 hingga tahun 2022 menunjukkan angka kematian pasca operasi yang sangat rendah. Pada tahun 2021 tidak terdapat kematian pasca operasi. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas tindakan pembedahan dan perawatan pasca operasi berada pada tingkat yang lebih baik dan relatif stabil, dengan risiko kematian pasca operasi yang sangat minimal. Yang keempat yaitu hasil perhitungan menunjukkan bahwa angka kematian bayi baru lahir mengalami penurunan dari tahun 2020 ke 2021.
kemudian sedikit meningkat pada tahun 2022 secara keseluruhan. Angka kematian tetap berada pada kisaran rendah dan relatif stabil, yang menunjukkan bahwa pelayanan perinatal dan neonatal berjalan cukup baik dengan perbaikan dari tahun ke tahun meski terdapat sedikit kenaikan kembali pada tahun 2022. Yang kelima, yaitu ada hasil perhitungan FDR menunjukkan adanya penurunan angka kematian pada tahun 2021 dan mengalami peningkatan lagi pada tahun 2022. Yang keenam, yaitu hasil perhitungan MDR menunjukkan bahwa angka kematian mengalami penurunan dari tahun 2020 hingga tahun 2022. Hal tersebut menunjukkan bahwa kualitas pelayanannya yang sangat baik. Dan yang terakhir yaitu hasil perhitungan EDR menunjukkan adanya peningkatan jumlah kematian pada tahun 2022. Hal tersebut menunjukkan bahwa kualitas pelayanannya kurang baik dan perlu dibenahi. Selanjutnya yaitu saran. Saran yang pertama yaitu lakukan evaluasi rutin terhadap penyebab kematian, terutama pada tahun dengan peningkatan GDR dan NDR. Yang kedua yaitu pertahankan dan tingkatkan mutu perawatan pasca operasi untuk menjaga BDR tetap rendah. Dan yang ketiga yaitu perbaiki layanan maternal dan neonatal karena NDR dan FDR masih menunjukkan variasi. Dan yang terakhir yaitu tingkatkan program keselamatan pasien agar risiko kematian dapat ditekan lebih awal.